Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1883. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Baru setelah Xiao Xiao mengaktifkan sumber kekuatan sungai mayat hidup, kekuatan itu langsung diaktifkan dan terungkap. Di dunia kacau melihat itu, wajah Kaisar Agung Yongming langsung menjadi sangat jelek. Bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatan jurang bisa muncul di sini? Kata Kaisar Yongming, ekspresinya tampak terkejut. Dia tidak dapat mempercayainya. Mungkinkah apa yang dikatakan Kaisar Abadi sebelumnya benar? Bahwa jurang benar-benar menyerang dunia bawahku? Kata Kaisar Yongming pada saat ini. Keterkejutan dan kemarahan yang tak berujung melonjak di dalam hatinya. Jurang maut adalah musuh publik seluruh alam semesta. Kekuatannya sangat mengerikan dan tak terduga. Selama ratusan juta tahun itu telah menjadi mimpi buruk, menyelimuti semua makhluk di lautan alam semesta. Sebelumnya, Kaisar Yongming tidak percaya bahwa ada kekuatan apapun di dunia ini yang dapat mengaktifkan kekuatan sungai mayat hidup. Akan tetapi sekarang setelah melihat kekuatan jurang maut, hatinya benar-benar tenggelam. Jika itu adalah jurang maut, maka itu mungkin bukan hal yang mustahil. Duar. Dan ketika semua orang terkejut, kekuatan jurang maut di depan mereka tampaknya merasakan bahwa seseorang mengganggu hubungan antara itu dan sumber sungai mayat hidup. Dan tiba-tiba kekuatan jurang maut yang mengerikan itu seperti ular berbisa yang gelap, bergerak menuju Xiao Xiao, datang dengan tergesa-gesa. Xiao Xiao, berhati-hatilah. Melihat kekuatan jurang akan menyelimuti Xiao Xiao, Qin Chen tiba-tiba berteriak keras, dan pedang karat misterius tiba-tiba muncul di tangannya menebas kekuatan jurang di depan. Menyekong, boom. Kekuatan kedua itu bertabrakan dengan cepat dan dampak yang mengerikan menyapu ke segala arah dari tabrakan dua kekuatan yang besar itu. Zona vakum yang mengerikan langsung terbentuk di dasar laut bencana abadi. Puluhan ribu ton air laut dengan cepat terkuras keluar membentuk lingkaran yang bergelombang. Qin Chen mengerang sedikit, wajahnya berubah dan energi serta darah di tubuhnya melonjak. Sungguh kekuatan jurang yang mengerikan. Qin Chen dapat dengan jelas melihat bahwa kekuatan jurang di depan dirinya itu hanyalah sebagian kecil dari tirai cahaya. Dan lebih banyak kekuatan jurang tersembunyi di sungai tirai cahaya yang panjang yang menyelimuti seluruh lautan bencana abadi, tetapi itu belum datang. Namun hanya seberkas kekuatan dari jurang ini saja telah membuat Qin Chen merasa tidak tahan. Kakak, tepat ketika pikiran Qin Chen terguncang, terdengar tawa dan seruan dari samping. Saat ini wajahnya pucat dan dia berjuang untuk berdiri di atas tirai cahaya di depannya, dan boom, seluruh tubuhnya diselimuti oleh kekuatan besar sungai mayat hidup, melindunginya dengan erat, dan pada saat yang sama kekuatan gelap jurang terus-menerus berdampak padanya. Jika bukan karena kekuatan sungai mayat hidup ini untuk melindungi Xiao Xiao, maka mungkin hidup dan matinya tidak akan dapat diprediksi. Akan tetapi demikian pula wajah Xiao Xiao pucat, dan kekuatan sungai mayat hidup di depannya terus bergetar dan mungkin bisa runtuh kapan saja. Qin Chen terkejut, jika ini terus berlanjut maka Xiao Xiao pasti akan dalam bahaya. Dan Qin Chen pun tiba-tiba mengangkat kepalanya. Gerakan di sini sangatlah keras dan sangat mungkin telah membuat beberapa orang menjadi khawatir dan waspada. Istana 10 Kesengsaraan. Kata Qin Chen, dia tidak ragu-ragu dan langsung menggunakan istana 10 kesengsaraan. Boom! Seketika sebuah istana kuno melayang keluar dalam sekejap dan menekan kekuatan jurang di depan Xiao Xiao. Dengan suara keras, istana 10 kesengsaraan berputar seperti batu besar menghantam banyak untaian kekuatan jurang. Dalam sekejap kekuatan jurang hitam ini menjadi sangat marah.
duar, duar. Aura yang mengerikan terus melonjak dan kekuatan jurang yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit dari tirai cahaya sungai mayat hidup dan menghantam istana 10 kesengsaraan yang diledakkan Qinchen seperti orang gila. Langsung menghancurkan istana 10 kesengsaraan. Tetapi pada saat ini istana 10 kesengsaraan tampaknya waspada. Kekuatan jurang yang sangat besar menyapu keluar dari kedalaman istana, bertabrakan dengan kekuatan jurang di depan mereka. Boom! Kedua aura itu meledak bersama dan terpisah satu sama lain. Ambillah. Qinchen mengangkat tangannya, memeluk Xiao Xiao dan menyimpannya. Pergi. Segera setelah itu, Qinchen tidak ragu-ragu sedikit pun, sosoknya bergoyang dan dia menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Pemicu Undead Sky Canopy yang tergesa-gesa itu telah mengaduk seluruh laut bencana abadi. Qinchen tahu bahwa jika dia terus tinggal di sini, maka resikonya akan lebih besar daripada imbalannya. Jadi Qinchen pergi sesegera mungkin. Setidaknya, dirinya telah mengetahui segalanya tentang lautan bencana abadi ini dan telah membuat rencana di dalam benaknya. Wush! Setelah melarikan diri ke dalam kehampaan, Qinchen tidak ragu-ragu dan langsung membangkitkan jantung ruang di dunia kacau. Seketika kekuatan ruang yang tak terlihat menyelimuti dirinya. Dia seperti bayangan di kehampaan, menyapu kekosongan laut bencana abadi terbang lewat, dan hampir tidak meninggalkan jejak apapun di saat Qinchen lewat. Pencapaian spasial seperti itu, melihat sosok Qinchen melewati lautan bencana abadi, Kaisar Yoming di dunia kacau tidak bisa untuk tidak merasa takut secara diam-diam. Meskipun Qinchen belum menjadi ahli kaisar yang kuat, tetapi metode bersembunyinya di kehampaan menjadi semakin canggih. Terutama setelah menyatu dengan jantung ruang, dia dapat terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan dengan persepsi dirinya untuk menyadarinya dan tidak ada petunjuk apapun. Ini membuatnya tidak bisa untuk tidak mempercayai matanya. Yang ada di Laut Mati memang tak terduga, bahkan jantung ruang yang ditinggalkan jauh di luar jangkauanku. Kata Kaisar Yoming, dia diam-diam ketakutan. Dirinya pernah meninggal sekali, yang membuatnya lebih sadar akan kengerian dan bahaya dalam praktik. Satu langkah yang salah saja akan mengarah ke langkah yang salah lainnya. Pada saat ini selama terbang melintas, Qinchen menatap Kaisar Yoming pada saat yang sama dan memerintahkan, "Yoming, awasi aku, singkirkan fluktuasi di belakangmu, dan jangan biarkan siapapun tahu kemana aku pergi," kata Qinchen. Qinchen sangat yakin dengan jejaknya, tetapi Qinchen tidak mengesampingkan kemungkinan meninggalkan beberapa jejak, jadi Qinchen mengingatkannya. "Jangan khawatir, Qinchen, jika ada jejak aku akan mengambil tindakan," kata Kaisar Yoming. Dia mengangguk menunjukkan ekspresi misterius. "Sebenarnya, aku tidak bisa berkata apa-apa dalam hatiku. Sial, kamu memiliki pencapaian yang sangat mendalam di dalam dimensi ini. Jejak apa yang bisa kamu tinggalkan?" Gumam Kaisar Yoming dalam hatinya. Tentu saja dia tidak akan pernah mengatakan hal ini. Wush! Di kehampaan, Qinchen seperti sambaran petir. Dia terus bergegas menuju pulau pelindung Taiyin Mingmu. Selain itu, Qinchen tidak langsung pergi, tetapi Qinchen sengaja mengambil beberapa jalan memutar di laut bencana abadi ini, lalu kemudian berbalik dan mendekati pulau penjaga bintang. Dan setelah Qinchen meninggalkan tirai cahaya sungai mayat hidup, boom! Kekuatan jurang hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul tanpa merasakan musuh, menghilang ke dalam formasi. Pada saat ini ketika kekuatan jurang baru saja berkumpul, boom, sosok tiba-tiba muncul dari kehampaan. Ketika sosok itu muncul, seluruh air laut mendidih dengan hebat, memancarkan tekanan yang mencekik dan menakutkan. Ini adalah wanita yang menggairahkan yang mengenakan baju besi hitam berongga dan sangat tipis. Dia memiliki sosok yang seksi dan memang dia sangatlah seksi. Dia mengenakan baju besi hitam di sekujur tubuhnya. Wajahnya lembut dan juga halus. Bibirnya yang merah muda begitu cerah sehingga menonjol terutama di lautan gelap bencana abadi dunia bawah.
Baju besinya benar-benar berongga memperlihatkan area kulit abu-abu salju yang luas. Terekspos di air laut itu menjulang dan menyilaukan, dan ketika Anda menatap ke belakang dengan seksama, maka Anda bahkan tampaknya dapat mengintip ke beberapa tempat pribadi wanita ini. Begitu orang ini muncul di sini, wajahnya jatuh di tirai tipis di depannya dan alisnya sedikit berkerut. Tidak ada gerakan. Tidak. Fluktuasi sebelumnya pasti disebabkan oleh seseorang yang mengganggu formasi mayat hidup di sini. Tidak mungkin tidak ada gerakan, kata wanita itu. Dia melangkah maju dan datang ke tirai cahaya. Alisnya terus berkerut dan matanya nampak gelap. Indra spiritualnya menyebar ke segala arah mencari petunjuknya. Tirai cahaya di depannya sangatlah tenang, akan tetapi wanita itu yakin bahwa seseorang pasti telah berhenti di sini sebelumnya. Namun yang mengejutkannya adalah bahwa indera spiritualnya terus-menerus menembus udara, akan tetapi dia tidak menemukan aura aneh sedikit pun di sini. Utusan suci teratai hitam, apa yang terjadi? Tidak ada seorang pun di sekitar wanita itu, tetapi dia tiba-tiba berbicara pada dirinya sendiri saat ini. Dan yang aneh adalah bahwa ketika wanita itu selesai bertanya, tiba-tiba suara wanita serak yang dingin juga terdengar di benaknya. Taiyin, seseorang memang pernah ke sini sebelumnya dan menyentuh formasi orang mati. Mereka juga diserang balik oleh kekuatan jurang. Kita di formasi mayat hidup atau formasi orang mati. Namun yang aneh adalah bahwa pihak lain tidak meninggalkan jejak apapun. Kata suara wanita serak di dalam benak wanita ini. Suara wanita serak ini terus bergema langsung ke dalam jiwa wanita itu seperti suara hantu. Bukankah kamu mengatakan bahwa kekuatan klanmu tak tertandingi di dunia? Bagaimana bisa kamu tidak meninggalkan jejak apapun? Kata wanita itu. Ternyata wanita ini adalah permaisuri Taiyin. Dia berkata dengan dingin kepada suara serak di benaknya. Yah, yang ini juga sangat aneh, bukan? Tiba-tiba suara serak pada diri wanita itu nampaknya terkejut dan sedikit nada serius terdengar dalam suaranya. Taiyin, mendekatlah. Permaisuri Taiyin mengerutkan kening, akan tetapi dia tetap melangkah maju dan boom. Saya melihat kekuatan tak terlihat beriak keluar dari tubuh permaisuri Taiyin. Saat berikutnya, di air laut di depan, kekuatan dingin yang samar perlahan muncul dan ditangkap oleh kekuatan tak terlihat itu. Tapi kemudian kekuatan dingin ini tiba-tiba dengan guncangan, kekuatan tak terlihat ini langsung musnah, sebelum kemudian tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Suara teredam tiba-tiba datang dari orang suci Taiyin di dalam tubuh permaisuri Taiyin. Ini adalah kekuatan ilahi klan kita. Ada kengerian dan keterkejutan di dalam suaranya mengungkapkan keraguan yang mendalam. Kekuatan ilahi klan kita, kata permaisuri Taiyin, matanya berbinar. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada keterkejutan dalam suara utusan suci teratai hitam di dalam tubuh permaisuri Taiyin. Aku juga tidak tahu, tetapi kekuatan tadi memang merupakan kekuatan suci klan kita. Mungkinkah orang dewasa dari klan kita datang ke sini? Itu tidak benar. Permaisuri Taiyin menyangkalnya dengan nada serius. Jika ada orang dewasa yang datang, tidak mungkin untuk tidak memberitahuku. Bagaimana dia bisa muncul di sini secara langsung? Atau apakah itu orang di balik Kaisar Wu Yue? Berbicara tentang ini, Permaisuri Dewi Taiyin mengerutkan kening lagi dan berkata, tetapi bahkan orang itu tidak dapat memiliki kekuatan suci seperti itu, dan formasi mayat hidup ini dikerahkan oleh orang itu bersama dengan Kaisar Wu Yue dan yang lainnya. Meskipun kekuatan ini lemah sebelumnya, namun kualitasnya sangat mengerikan dan itu pasti kekuatan teratas dari klan kita. Utusan suci teratai hitam itu bingung dan tidak bisa mengetahuinya sama sekali, namun permaisuri Taiyin mencibir. Tidak peduli apa. Jika kekuatan jurang lain benar-benar muncul, Kaisar Dunia Wu Yue dan yang lainnya memiliki kemungkinan tertinggi untuk mengetahuinya. Belum lama ini, Kaisar Wu Yue dan Kaisarian terlibat dalam pertarungan besar untuk mengaktifkan proyeksi sungai orang mati, menyegal mereka mengunci banyak area di dunia bawah.
dan berbicara tentang melacak para pembunuh di Laut Mati. Siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan? Permaisuri Taiyin menyipitkan matanya. Lautan bencana abadi ini berada di bawah kendali kita. Bagaimana kita bisa membiarkan Kaisar Wuyue dan Kaisar Yan ikut campur? Berbicara tentang ini, Permaisuri Dewi Taiyin tiba-tiba merutkan kening dan berkata, "Utusan suci teratai hitam, Anda tidak menyembunyikan apapun dari aku, kan?" Utusan suci teratai hitam segera berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, Taiyin, karena klan kami telah bekerja sama denganmu, maka kami tidak akan melakukan sesuatu tanpa memberitahumu. Terlebih lagi, sekarang aku juga telah menjadi parasit di tubuhmu dan bergabung denganmu. Bagaimana aku bisa berbohong padamu? Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Karena apa manfaatnya bagiku sedangkan aku duduk di tubuhmu?" "Yah, itu bagus," kata Permaisuri Dewi Taiyin berkata dengan tatapan muram. "Untuk bekerja sama denganmu, aku telah mengkhianati Permaisuri Mingyue saat itu. Dan sekarang kau telah membawaku ke lautan bencana abadi ini, dan kamu harus berjanji padaku bahwa kamu pasti akan membuatku menjadi yang terbaik di alam semesta ini, keberadaan tertinggi, dan jangan lupakan janjimu itu." Mendengar ini, utusan suci teratai hitam yang ada di tubuh Permaisuri Dewi Taiyin berkata dengan bangga, "Jangan khawatir tentang ini. Klan kita mengizinkanku untuk datang ke dunia ini dan bahkan membiarkanku menyerahkan tubuh fisikku dan hanya membiarkan sumber jurangku diproyeksikan darinya dan berintegrasi dengan sumbermu. Melakukan fusi, selama kamu dapat sepenuhnya mengintegrasikan asal jurangku, maka akan mudah untuk memasuki tingkat ranah Kaisar Puncak di masa depan, dan kamu bahkan mungkin dapat mencapai ujung jalan evolusi dan memasuki ranah di atas tingkat Kaisar. Saat itu tidak ada satupun dari 4 Kaisar Agung dunia bawah yang akan menjadi lawanmu." Mendengar itu, Permaisuri Taiyin menus dingin. "Terlalu sulit untuk bergabung dengan asal-usul jurangmu. Setelah bertahun-tahun aku hanya menggabungkan setengahnya. Jika aku benar-benar ingin menyatu sepenuhnya, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan." Mendengar itu, utusan suci teratai hitam mencibir. "Itu karena kamu telah melahap terlalu sedikit jiwa istimewa selama bertahun-tahun. Jurang adalah tempat dosa. Hanya dengan terus-menerus melahap jiwa orang-orang istimewa itu, maka kamu dapat menetralkan kekuatan korosif jurang dan memungkinkanmu untuk mengendalikannya. Jika tidak, setelah bertahun-tahun penyatuan antara kamu dan aku akan setidaknya 80%, bagaimana mungkin sekarang hanya setengahnya?" Mendengar itu, Permaisuri Taiyin hanya menus dingin. Bagaimana jiwa-jiwa istimewa itu bisa begitu mudah untuk ditemukan? Ini hanya alasan baginya sebenarnya. Alasan mengapa dia menyatu perlahan itu adalah karena dia tahu bahwa jika dia menelan terlalu banyak jiwa istimewa dan menyatu terlalu cepat, maka jiwanya mungkin tidak dapat mengendalikan penyatuan dengan jurang. Begitu dia kehilangan kendali dan keinginannya tenggelam ke dalam jurang, maka jika kau menjadi budak jurang, maka apa gunanya mencapai puncak? Mereka berdua ada di sini. Pada saat ini, Permaisuri Taiyin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ekspresinya dengan cepat kembali tenang dan utusan suci teratai hitam di tubuhnya pun juga dengan cepat mengintai. Ledakan. Di saat Permaisuri Taiyin mendapatkan kembali ketenangannya, tiba-tiba 2 aura mengerikan turun ke dunia ini dari 2 arah pada saat yang sama dan tiba-tiba muncul di depan Permaisuri Dewi Taiyin. Dan ternyata itu adalah 2 wanita lainnya dengan penampilan yang sangat cantik. Mereka adalah 2 dewi lainnya. Yang satu memiliki aura yang mekar seperti matahari yang terik, membuka dan menutup, sementara yang lainnya sepertinya sedalam bintang tanpa dasar yang terlihat. Bukankah ini Dewi Matahari dan Dewi Bintang Gelap? Angin macam apa yang membawa kalian berdua ke sini? Kata Permaisuri Taiyin. Dia menatap mereka berdua dengan ekspresi sarkastik di bibirnya. Pengunjung yang datang itu adalah Dewi Matahari Pluto dan Dewi Binatang Kegelapan. Dewi Matahari dan Dewi Bintang Kegelapan mengabaikan Permaisuri Taiyin, namun mereka melihat sekeliling dan berkata dengan dingin,
Taiyin, apa yang terjadi di sini sebelumnya? Tidakkah kalian berdua akan mencari tahu apa yang terjadi? Kata Permaisuri Taiyin, dia hanya mencibir. Keduanya mendengus dingin dan berhenti berbicara. Seketika kesadaran spiritual mereka berdua langsung disebarkan. Akan tetapi setelah beberapa saat keduanya mengerutkan kening karena mereka berdua sama sekali tidak merasakan sesuatu yang aneh. Kalian berdua, aku tidak akan menemani kalian lagi. Baru-baru ini aku mendengar bahwa sekelompok kultivator pria lainnya telah tiba, maka aku harus membuat pilihan dengan cermat. Kata Permaisuri Taiyin, dia terkekeh pelan. Dan setelah mengatakan itu, sosoknya tiba-tiba menghilang dari sana. Dewi Taiyin ini, kurasa tidak normal. Dewi Matahari berkata dan menyipitkan matanya dengan dingin. Kita akan memisahkan laut bencana abadi ini menjadi 3 bagian sehingga kita dapat masuk dan keluar dengan bebas. Kita tidak akan mengaktifkan formasi kematian sama sekali. Yah, pasti ada masalah di sini sebelumnya.